Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kita masuk ke sesi mereview teknologi. Dan hari ini kita akan mereview 3D printer ya dari Bambu Lab untuk series P1P setelah penggunaan kurang lebih di 3 bulan ya. Jadi pada awalnya saya sudah membeli 3D printer ini dengan harga di 10.900.000 ya. Itu pada bulan Januari ya, di awal tahun 2024. Dan saya sudah menggunakan 3D printer ini untuk kurang lebih 3 bulan dan saya sudah menghabiskan lebih dari 5 gulung filamen, di mana saya sudah ngeprint dari 3D model action figure ya, kemudian 3D model dari untuk mechanical untuk robot. Dan hari ini waktunya kita mereview apakah 3D printer ini sangat recommended atau tidak. Dan ini mungkin juga akan membantu teman-teman semua bagi yang ingin mau terjun di dunia 3D printer. Hari ini kita akan mereview di dua kondisi ya, atau di dua aspek penilaian. Yang pertama yaitu terkait dengan fitur yang diberikan oleh Bambu Lab P1P, dan yang kedua itu adalah terkait dengan hasil printingnya, seperti apa hasil printing di setiap kualitasnya. Oke, pertama kita dari fitur terlebih dahulu ya, karena printer ini adalah printer pertama saya, jadi saya tidak bisa membandingkan dengan printer lain ya. Dan saya berdoa semoga saya bisa beli printer di model lain juga seperti itu. Cuma saya sudah pernah menggunakan printer merek brand lain di kampus ya, di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Teknik Elektro. Jadi saya di sana sudah pernah menggunakan satu printer dari brand lain dan mungkin saya bisa membandingkan dengan printer yang ada di sana untuk aspek penilaiannya terkait dengan fitur-fitur yang diberikan. Oke, dari segi fitur ya, yang paling saya suka ya itu di kameranya. Fitur kamera ini sangat membantu ya bagi saya, khususnya ya bagi para pengguna printernya pasti sangat membantu ya. Jadi di kamera itu kita bisa mengecek apakah hasil 3D printer itu sesuai apa tidak ketika jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan time lapse ya. Jadi kita bisa merekam proses printing itu ya. Jadi saya kemarin sudah melakukan printing dan hasil rekamannya seperti ini, kalian bisa lihat. Itu adalah hasil rekaman dari timelapse yang diberikan oleh Bambu Lab P1P ya. Itu fitur yang cukup menarik ya, karena di beberapa printer di harga 10 jutaan itu belum ada. Nah, yang kedua adalah dimensi. Dimensinya cukup luas, yaitu di 25 cm kali 25 cm dan kali 25 cm. Dengan lebar tinggi 25 cm itu kita bisa membuat satu helm ya. Jadi itu cukup luas, walaupun di harga 10 jutaan itu di brand-brand lain kita sudah mendapatkan dimensi yang 30 cm itu juga sudah ada ya. Cuma di 3D printer ini jadi masih worth it lah, di harga 10 jutaan mendapatkan dimensi di 25-25, karena masih banyak juga di harga bawah 10 jutaan itu dimensinya hanya di 200 kali 200 atau 150 kali 150 seperti itu. Jadi dari dimensi cukup luas bagi saya, kita bisa ngeprint satu helm di penggunaan 3D printer ini. Nah, kemudian yang ketiga itu dari user interface. User interface yang diberikan oleh Bambu Lab yaitu Bambu Studio itu cukup menarik dan apa istilahnya, ramah bagi pengguna ya. Jadi kita langsung saja ke Bambu Studionya.
Jadi tampilan pertama di Bamboo Studio itu seperti ini ya. Dimana apa di awal itu hanya ada open project dan new project ya di halaman utama, kemudian ada user manual. Nah, di sini yang paling saya suka itu dia ada online modelnya. Kita bisa mengambil atau mendownload online modelnya yang diberikan oleh orang-orang ya, yang orang-orang di luar sana itu sudah mengupload di modelnya dan juga settingannya. Kalau kita klik ya, nanti kita masuk ke satu website yaitu MakerWorld ya. Di sini kita sudah apa ada ya, ada beberapa ini kita bisa P1S, P1P settingannya itu sudah ada di sini. Kita mau settingannya apa, mau pakai rekomendasi dari pengupload gambarnya atau kita bisa melakukan settingan sendiri. Nah, ini cukup bagus ya. Di website ini kita bisa mendownload banyak apa itu istilahnya model yang mungkin bagi teman-teman yang suka hobi mainan bisa mencari di sini ya. Bagi action figure juga ada, itu kalian bisa mencarinya di sini. Oke, kemudian selain itu eh, di halaman utama settingannya ya, ini cukup bagus ya karena di sini ada apa beberapa tahapan kualitas ya. Yang pertama ada extra fine, high quality, optimal, standard, strength, draft, and extra draft. Nah, dari apa ini adalah sistem yang diberikan oleh Bamboo Studio, apa kualitas yang diberikan Bamboo Studio. Kalau kalian tidak paham terkait dengan kualitas di 3D printer, kalian cukup menggunakan rekomendasi setting yang diberikan oleh Bamboo Studio. Ini cukup bagus dan cukup membantu ya. Misalkan kita mau paling bagus yaitu ya extra fine ya, dengan height layernya 0,08, dengan initial layernya di 0,2, dan kekuatannya pun juga sudah mudah dipahami ya. Kayak gini ada wall loop, kemudian ada top atau bottom cells ya, kemudian ada infillnya. Nah, itu mudah dipahami dan kita mudah untuk melakukan penggantian. Nah, ini beberapa fitur ya yang diberikan oleh Bamboo Studio ini cukup ramah bagi pengguna, dan saya sebagai pemula pun juga mudah untuk memahaminya. Apalagi dengan adanya tadi itu yaitu pilihan kualitas. Nah, jadi sudah tersedia pilihan kualitasnya di dalam Bamboo Studio-nya. Ya, itu dari segi fitur yang diberikan oleh Bamboo Lab Studio. Dari segi fitur saya bisa menilai kalau printer dari Bamboo Lab itu saya menilai di 9/10 ya. Dari beberapa aspek tadi itu 9/10. Dia juga cepat ya, tambahan lagi ya. Dia proses printingnya cukup cepat dan cukup memuaskan hasilnya. Itu. Oke, selanjutnya terkait dengan hasil printing ya. Kemarin saya sudah melakukan printing dari model yang saya dapat di web Maker yang saya tunjukkan tadi itu, yaitu naga ya. Ini ada naga Turtles ya. Kalau kalian tahu di film apa? Saya lupa ya. Dragon ini. Yang ada Turtles warna hitam terus kemudian warna putih. Nah, saya sudah melakukan pencetakan ini dengan 3 tipe ya, 3 model apa sorry dengan 3 jenis kualitas model sama tapi kualitas yang berbeda. Saya sudah melakukan printing ini dan dari sini hasilnya cukup memuaskan ya, dari height layernya, kemudian dari segi apanya ini kedetailannya dia cukup detail ya, dari kecil-kecil sampai sini. Oke, kalau kalian lihat di sini ini cukup detail ya. Ini kemarin saya ngeprint di fine, kemudian standar, dan terakhir itu draft kalau nggak salah ya. Nah, ini cukup menarik ya. Kalau kita cek ya, kalau kalian bisa mendengarkan, saya pun sulit untuk membedakan mana yang fine, mana yang standar ya. Nah, jadi biasa saya
kemarin itu menemukan cara membedakannya. Jadi kalau kita gesekkan sayapnya ini, kalau fan itu suaranya halus gitu gesekannya, tapi kalau standar sama draft itu suaranya kalau digesekkan sayapnya itu agak kasar, tek 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 gitu. Kita dengarkan ya sama-sama. Nah ini, nah, kayak ada suaranya ya. Nah, ini kemudian satu, yang ini gimana suaranya ya? Ini lebih keras ya. Ini saya proses penggesekannya ini sama loh ya. Ini lebih keras. Kemudian yang ini, nah ini agak halus ya, agak halus. Dia agak hampir nggak ada apa jeda, tek, gitu nggak ada. Dia agak halus. Kayak nah, tapi kalau yang ini itu dia ada ininya, ada. Nah, berarti ini kemungkinan ini fine, ini draft ya, dan ini mungkin extra draft. Bisa jadi. Oh, tadi mana yang ini ya? Ini mungkin extra draft. Tapi kemarin saya ngeprint itu saya lupa tidak eh, oh, tidak apa? Menandai mana yang fan, mana yang draft. Oh, sorry, yang ini yang fan ini kalian ini. Ini cukup halus ini. Ya. Oh, enggak, yang ini. Oh ya, ini halus nih. Berarti ini fan ini. Saya lupa. Ini fan halus. Kemudian ini tangannya ini harus di ini nih. Nah, ini agak ada kasarannya juga. Ini draft mungkin. Baru yang ini itu extra draft. Ya, ini extra draft. Ini cukup kasar. Itu. Nah, jadi cukup sulit ya untuk membedakan antara kualitas wine standar dan draft. Nah, nanti untuk rekomendasi settingan mana yang paling bagus, nanti kita buat suatu model ya, suatu model yang lebih rumit lagi supaya kita bisa membandingkannya. Kalau ini hanya bisa membandingkan dari sayapnya. Cuma dari segi kliennya itu detailnya cukup bagus banget. Ya, di sini juga cukup detailnya bagus. Ini cukup detailnya bagus. Oke, itu terkait dengan hasil printing ya. Jadi hasil printingnya cukup memuaskan dan saya bisa menilai di angka 8/10 ya. Kalau dari fitur 9/10, kalau hasil printing saya bisa menilai di 8/10. Kenapa? Karena hasil printing itu memang agak sulit untuk memberi ini karena ada beberapa aspek ya. Karena ada beberapa aspek yang bisa mengubah kualitas dari hasil printing. Dan apakah saya pernah gagal dalam melakukan proses cetak 3D model? Ya, saya juga pernah gagal dan itu yang apa? Yang saya desain sendiri. Nah, itu saya pernah gagal. Salah satunya contohnya ini. Nah, dia kalau kalian bisa lihat di sini itu ada kayak nggak jadi ya. Nah, ini kayak ada lubang seperti ini. Ini terjadi kegagalan di printing ini bisa jadi yang pertama itu saya lupa memberikan fillet ya. Jadi ketika kita membuat 3D model dengan siku 90 derajat itu kita biasanya harus memberikan fillet di pojok-pojokannya sini. Nah, yang pertama itu, yang kedua bisa jadi karena apa? Filamen yang kita pakai itu sudah lama ya, sehingga sudah kaku ya atau sudah keropos. Nah, itu juga bisa membuat hasil printing kita gagal. Yang ketiga itu dari proses ekstrudernya ya. Jadi agak apa filamen yang di ujung sini ini agak nyangkut.
Nah, kemarin saya sering terjadi ketika ini apa ya studernya narik untuk diproses cetak ini agak kesangkut sehingga mungkin ketika extrudernya mata titik printernya bergerak itu filamennya tidak keluar sehingga mengakibatkan hal seperti ini atau keluarnya tidak sempurna. Nah, itu bisa mengakibatkan seperti ini juga. Itu dari segi hasilnya, jadi saya memberikan nilai 8/10. Dari dua aspek penilaian itu saya bisa menyimpulkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan 3D printer dari Bambu Lab ya untuk series P1P ini cukup memuaskan dan ini saya cukup merekomendasikan bagi teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia terjun 3D printer, kalian bisa menggunakan 3D printer besutan dari Bambu Lab ya. Ini bukan dari saya sendiri ya. Dan kalau kita melihat review-review 3D printer dari luar negeri, mereka juga cukup merekomendasikan dengan menggunakan Bambu Lab. Kalian bisa melihat di apa di satu website untuk tir ya, untuk tir 3D printer itu Bambu Lab itu menempati overall best printer ya. Saya bukan promosi Bambu Lab tapi memang ini Bambu Lab itu cukup bagus ya dari segi printingnya ya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Mungkin dari teman-teman semua kalau ada pertanyaan atau ada masukan lainnya ya untuk perkembangan di channel ini silahkan komen di bawah sini ya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mencetak 3D printer, kalian bisa mengunjungi Tokopedia ya, yang ada di link bawah ini, itu toko saya. Silahkan kalian kunjungi Tokopedia saya yang ingin mencetak 3D printer, 3D model, ataupun yang ingin membuat 3D model, nah, tapi 3D modelnya yang terkaitan dengan mekanikal. Itu silahkan kunjungi di Tokopedia kami. Selain itu, kalau kalian teman-teman ingin mencari sensor atau terkait hal dengan Arduino, kalian juga bisa mengunjungi di Tokopedia. Itu link resmi bagi saya dan terpercaya ya. Misalnya dari saya sendiri di Tokopedia. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video review yang pertama saya. Dan semoga video review ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada saran, silahkan komen. Terima kasih. Sampai jumpa ketemu di sesi video yang lainnya. Oke, bye-bye. Semangat semuanya.